Tes. Selamat siang semua, selamat bergabung. Selamat siang. Susi, halo Susi. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Kita semua sehat ya. Saya dengar ya. Mungkin bisa tolong nanti di-unmute Ya. yang Mukanya pada tutup nih Romarudi. Wah. 100 sudah 100. ini kita sudah Biasanya kalau udah 100 suka nggak bisa. nanti yang nggak bisa di YouTube, bisa dilihat di YouTube ya. Itu Mbak Ai kemarin kan baru ditambahin. Bapak Ibu sekalian yang seandainya tidak bisa, teman-temannya tidak bisa masuk ke Zoom, silakan diarahkan ke YouTube. Linknya sudah ada di dalam undangan. Terima kasih. Oh iya, barusan juga ada yang bilang nggak bisa. Ternyata udah melebihi kuota ya Bu ya. Iya, maafkan karena Zoom perdana kami ini 100 melalui Zoom, tapi disediakan juga melalui YouTube channel. Mohon maaf baik. sebelumnya. Silakan melihat lagi undangannya, di situ ada link untuk YouTube. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, makasih. Banyak sekali. Harusnya 250. 150. Romarudi bilang. Sudah bulan depan udah bisa di ini ya. Tapi banyak yang ikut. Ini di 4 menit YouTube-nya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace.
has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Banyak banget, Bu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures.
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dengan kami, Komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Senang sekali kami bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, juga ada Romo dan Suster, Frater, mungkin yang hadir bersama dengan kami. Kami ingin menyapa, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Senang sekali bisa bersama-sama kita untuk berdoa di jam kerahiman ilahi. Pada siang hari ini, kita akan berdoa. Tepat pukul 3, jam kerahiman ilahi dilanjutkan dengan koronka. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian iman yang tentunya akan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan dilanjutkan dengan renungan singkat oleh Romo Rudi Hartono, Romo moderator kami. Dan karena hari ini adalah perdana buat kelompok komunitas Jalan Kerahiman Ilahi ini untuk bersama-sama berdoa bersama Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mendengarkan sekelumit mengenai sejarah terbentuknya komunitas kami ini yang akan dibawakan oleh saudari kita, Ursula. Dan untuk wujud-wujud doa yang telah ditayangkan tadi, maupun yang belum sempat tertulis karena begitu banyaknya, masih tetap boleh disampaikan melalui YouTube di chat, kolom chatnya, ataupun juga boleh tetap ditulis dan kita akan doakan bersama-sama dengan seluruh pengurus. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita persiapkan diri, kita arahkan hati kita untuk boleh berdoa memohon kerahiman Allah Bapa. Kita awali dengan menyelambungkan pujian, Yesus Engkau andalanku. Yesus Kau andalanku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Mari kita lanjutkan dengan doa kerongka kerahiman ilahi. Doa korengka ini akan didaraskan bersama-sama dengan seluruh wujud-wujud permohonan doa yang telah dimohonkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Engkau yang disalibkan
karena dosa dunia. Ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Engkau yang disalibkan karena dosa dunia, ya Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah.
demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Oh kasih abadi, Engkau memerintahkan supaya gambar kudus-Mu dilukis dan Engkau mewahyukan kepada kami sumber kerahiman yang tak terselami. Engkau memberkati siapa saja yang menghampiri sinar-Mu, dan jiwa yang serba hitam akan berubah menjadi seputih salju. Oh Yesus yang manis, disinilah Engkau membangun tahta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka, ibarat dari suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Semoga pujian kepada kerahiman ilahi meluap dari setiap hati, kini dan selamanya. Amin. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menaikkan doa-doa permohonan, silahkan menyampaikannya secara lisan dengan meng-unmute mikrofon. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah kekuatan kami. Kami mencintai-Mu, kami membutuhkan-Mu. Lindungilah kami dari wabah virus COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia. Lindungilah orang-orang yang kami cintai, keluarga, sahabat-sahabat kami, tetangga kami. Lindungilah mereka yang sakit. Lindungilah seluruh petugas nakes, dan lindungilah seluruh umat manusia, ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah, kiranya Engkau memberkati dalam memimpin bangsa kami ini untuk melalui badai yang luar biasa dari COVID-19 ini. Kabulkanlah, kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi romo-romo, para suster, frater, lindungilah mereka yang tetap dalam kondisi pandemi ini tetap melayani umat-Nya. Beri mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID ini. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya dan hidupnya menjadi lebih susah karena tidak mempunyai penghasilan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan semua orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu, agar mereka semua boleh dapat hidup dengan baik dan dapat berjuang menghadapi pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk arwah-arwah di purgatori. Tuhan Yesus, oleh karena duka cita yang Kau alami dalam sengsara-Mu, di dalam penganiayaan-Mu, dan pemahkotaan-Mu dengan duri, di jalan ke Kalvari, di penyaliban-Mu dan kematian-Mu. Berbelas kasihlah kepada jiwa-jiwa di api pencucian, dan terutama kepada mereka yang paling terabaikan, yang membutuhkan kerahiman-Mu Tuhan. Bebaskanlah mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Panggillah mereka, terimalah mereka dalam rangkulan-Mu yang termanis di surga. Bapa yang kekal, berikanlah istirahat kekal kepada mereka, dan biarkanlah terang yang abadi bersinar atas mereka. Semoga jiwa-jiwa orang beriman melalui belas kasihan Tuhan beristirahat dalam damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Ya Yesusku, terima kasih Engkau telah mau mendengarkan doa-doa kami. Kami persembahkan kepada hati-Mu penyakit kami, jiwa kami, dan permohonan-permohonan kami. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, kami berharap hanya padamu dan percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita telah berdoa bersama, dan kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian iman dari seorang sahabat, saudari kami, dari komunitas Jalan Kerahiman Ilahi, Kak Gita Darmawan. Ia akan menceritakan bagaimana ia yang dulunya mengandalkan dirinya sendiri, tapi sekarang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Kita sambut Kak Gita Darmawan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman terkasih dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman hidup saya yang belum lama ini dijamah oleh Tuhan. Sebenarnya saya malu kalau sampai nanti meneteskan air mata pada saat sharing. Karena dulu saya termasuk wanita yang tangguh, keras, dan hampir tidak pernah menangis. Tapi sekarang ini, setelah saya mengalami pertobatan dan dijamah oleh Tuhan, setiap kali saya masuk kamar berdoa dalam keheningan, saya jadi sering meneteskan air mata. Karena saya benar-benar merasa Tuhan Yesus memeluk saya. Dia berbicara dengan saya untuk jangan takut terpisah daripadanya. Karena dia selalu beserta saya. Dan untuk selalu percaya pada kerahimannya. Saya sungguh sukacita. Saya dijamah Tuhan, diberi kesempatan untuk bertobat. Saya yang selama puluhan tahun hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena saya merasa bahwa saya secara duniawi sudah berkecukupan. Dan berdoa pada Tuhan
pergi ke gereja lebih sebagai ritual saja, bukan untuk kepentingan spiritual. Di mana saya pada saat berdoa kurang mengimani. Tapi sekarang saya sudah dirubah oleh Tuhan. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal dengan saya. Nama saya Gita. Saya bekerja di salah satu perusahaan Go Public. Selama 30 tahun saya bekerja, saya banyak dikelilingi oleh pegawai yang didominasi oleh pria. Sehingga saya dituntut harus tough pada saat bekerja. Karena prestasi saya yang terus-menerus bekerja, saya kemudian dipercaya oleh pemegang saham untuk menjadi pimpinan nomor 1 di sana. Selama 18 tahun memimpin lebih dari 3.000 pegawai, di mana saya juga dituntut untuk memberikan saham keuntungan pada pemegang saham. Sehingga saya harus terus bekerja keras lagi, yang memakan hampir seluruh waktu saya. Saya semakin jarang berdoa, karena saya terlalu lelah. Bahkan saya tidak punya banyak waktu untuk keluarga saya. Walaupun atas kerja keras saya, perusahaan saya pimpin mendapat banyak penghargaan. Demikian juga dengan saya. Hingga pada suatu hari, saat saya sedang memimpin rapat, tiba-tiba mata kanan saya tidak melihat. Saya tidak bisa melihat. Retina saya mata lepas. Saya diberitahu oleh dokter, penglihatan saya hanya tinggal 1%. Saya panik sekali. Saya divonis apabila tidak segera dioperasi, maka saya akan mengalami kebutaan total karena hanya tinggal 1% penglihatan saya. Dan saya dengan masih mengandalkan kekuatan sendiri, walaupun saya juga diajak berdoa oleh keluarga saya sebelum saya dioperasi. Saya dioperasi segera untuk menyelamatkan mata saya dari kebutaan total. Karena sudah parah, mata saya dimasukkan silikon, yang menurut dokter harus dievakuasi setelah 4 bulan. Selama 4 bulan menunggu untuk operasi berikutnya, saya tetap bekerja, walaupun saya hanya bisa mengandalkan mata kiri saya untuk melihat, karena mata kanan saya masih buram sama sekali, saya masih belum bisa melihat. Dan ternyata penantian saya selama 4 bulan, esokan harinya, ketika mata saya akan dioperasi yang sebelah kanan, mata kiri saya mengalami hal yang sama dengan mata kanan saya. Saya kembali kehilangan penglihatan saya. Hingga dokter mata kanan saya melakukan operasi mata saya kiri terlebih dahulu. Harus diselamatkan mata kiri terlebih dahulu menurut dokter. Pasca operasi, dengan mata kiri yang masih harus ditutup dengan perban, sementara mata kanan saya masih buram. Saya nyaris tidak bisa melihat. Saya nyaris buta. Hanya bayang-bayang dalam kegelapan yang menemani hari-hari saya. Dan itu membuat saya takut. Saya takut sekali karena terlalu gelap. Di mana dokter yang melakukan operasi mata setiap kali bertanya, berkali-kali hanya menjawab, tidak akan menjamin Bu, mata Ibu akan kembali normal. Dokter sudah melakukan yang terbaik, tetapi menurut hasil akhir hanya ada pada Tuhan. Itu saya diminta untuk berdoa, mohon kesembuhan hanya daripadanya. Di dalam kegelapan dan ketakutan, saya mulai mendengarkan lagu-lagu rohani dan firman Tuhan. Mata saya buta, tapi telinga saya masih bisa mendengar. Melalui lirik lagu dan firman yang saya dengar, saya merasa Tuhan sedang berbicara dengan saya. Dan saya seolah-olah mendengar suara Tuhan lewat kata-kata yang dinyanyikan dan firman yang disampaikan. Di situ hati saya mulai terasa damai mendengarkan semuanya. Dan saya tidak takut lagi. Tuhan selalu beserta saya. Di situ saya tersadar
bahwa ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang dapat menolong saya. Masih ada mujizat bagi orang yang percaya, yang selama ini saya abaikan. Dan saat ini saya benar-benar sangat membutuhkannya. Saya mulai berdoa dengan penuh iman dan kepercayaan, memohon pertolongan Tuhan. Karena saya sangat membutuhkannya. Saya mulai sadar bahwa saya bukan wanita yang hebat dengan prestasi segudang yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya perlu pertolongan Tuhan. Singkat cerita, 2 hari setelah mata kiri saya dioperasi, dalam kegelapan dengan mata saya yang belum bisa melihat, saya diminta oleh dokter untuk menunduk selama 2 minggu penuh. Saya mendapat kesempatan diajak oleh adik saya Helen untuk mengikuti misa Pekan Suci di Wisma Purihita. Di sana oleh Romo Rudi, bersama dengan keluarga Romo dan keluarga saya, serta para frater yang ada, dan seluruh umat yang hadir, saya didoakan. Mohon kesembuhan, saya dikuatkan. Mereka semua menopangkan tangannya ke saya. Di situ saya menangis. Tuhan, Engkau begitu baik kepada saya. Sungguh rahmat anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Di saat saya sangat memerlukan pertolongannya, Tuhan Yesus hadir menolong saya. Di sana, saya juga melihat banyak yang ikut menangis pada saat mendoakan saya. Walaupun kita masih belum saling kenal, tapi saya sudah ada kasih Tuhan yang begitu besar di antara kita semua yang hadir pada saat itu. Selama Pekan Suci, kita semua menjadi saudara yang menguatkan dan mendoakan. Dan beberapa dari mereka yang hadir mendoakan saya, sekarang ada dalam komunitas ini. Terima kasih saudara-saudaraku terkasih. Terima kasih keluarga saya yang tercinta, yang selalu mendukung saya. Terima kasih Romo Rudi dan keluarga yang sudah begitu baik mendoakan saya. Melalui kalian semua, saya boleh mendapatkan rahmat cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Bahkan saya berkesempatan untuk mengaku dosa yang telah 35 tahun tidak saya lakukan sama sekali karena saya merasa tidak penting. Dengan mata yang masih belum dapat melihat dan masih harus menunduk, saya diberi kekuatan untuk bisa menghadiri Ekaristi di Wisma Purihita, mulai dari Minggu Palma sampai dengan Paskah, dilanjutkan dengan pesta kerahiman ilahi. Semuanya dapat saya ikuti. Suatu kesempatan dan rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Karena di saat pandemi COVID, banyak orang yang rindu bisa ke gereja dan menyambut komini, tetapi terhalang oleh COVID. Sementara saya yang selama ini tidak terlalu peduli dengan Ekaristi, diberi kesempatan berjumpa dengan Yesus melalui Ekaristi dan komuni selama sepekan suci di masa pandemi ini. Puji Tuhan, berkat doa Romo Rudi, para frater dan keluarga saya, akhirnya saya menyadari pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya percaya kesembuhan hanya ada pada Tuhan. Pertolongan hanya ada pada Tuhan. Pembebasan dari dosa hanya ada pada Tuhan. Dan semuanya diberikannya berlimpah asal kita mau datang padanya. Akhirnya, tanpa saya sadari, secara perlahan Tuhan mulai memulihkan saya, baik jasmani maupun rohani. Mata saya walau belum melihat sempurna, tapi sudah melihat dengan jelas. Hati saya selama ini semakin mencintai Tuhan. Dan semakin yakin bahwa Tuhan adalah andalanku di dalam hidup saya sehari-hari. Dan di dalam setiap pergumulan saya.
Saya sadar semua yang saya dapatkan selama bekerja keras akhirnya tidak lagi menjadi yang utama dalam hidup saya. Saya pensiun. Saya memilih untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya ingin membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya, yang mengingatkan saya, dan mau mencintainya dengan segenap hati. Sampai saat ini, saya masih dalam proses dan berjuang untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Masih berusaha untuk melatih diri, setia, taat, dan tekun bersekutu dengan Tuhan. Saya takut sekali terpisah daripadanya. Untuk itu saya bergabung dengan komunitas Jalan Kerahiman ini yang dipimpin oleh Roma Rudi. Sebagai salah satu jawaban panggilan Tuhan untuk menjadi mitranya, menjadi hambanya, menyebarluaskan kerahiman yang tak terbatas. Teman-teman terkasih, semoga sharing pengalaman hidup saya ini bisa menjadi renungan teman-teman terkasih semua. Bahwa Tuhan ada, dan Dia selalu rindu untuk membagikan kerahimannya, terutama di saat Anda membutuhkan pertolongannya. Itu yang terjadi pada saya. Jadi jangan lupa teman-teman terkasih, apapun kondisi dan keadaanmu, selalu datang kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Mengandalkan cinta Allah Maha Rahim dan memohonkan keselamatannya. Setialah untuk selalu berdoa teman-teman. Muliakanlah, berpalinglah kepada kerahimannya dengan penuh kepercayaan. Karena Yesus, Kau adalah andalanku. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Gita yang sudah memberikan kesaksian yang begitu menyentuh dan juga pasti meneguhkan banyak orang. Tuhan memberkati, ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bukan hanya menolong, ternyata Tuhan juga menjamah hati dan kehidupan Kak Gita, sehingga kini Kak Gita bisa begitu mencintai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan dari Romo Rudi yang akan menanggapi kesaksian Kak Gita, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kita hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita mau pejamkan mata, silakan Bapak Ibu merenungkan di dalam hati apakah benar-benar kita sudah mengandalkan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
ku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya padamu ku berharap Tuhan, hanya padamu pertolonganku Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kasih-Mu Tuhan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kini kita dengarkan Romo Rudi Hartono yang akan menanggapi kesaksian dari Kak Gita Darmawan dan juga memberikan renungan singkat mengapa kita perlu untuk mengikuti jalan kerahiman ilahi. Bapak, Ibu, teman-teman, suster, frater, saudara, saudara yang terkasih, shalom, salam sehat, penuh kerahiman Tuhan, salam kerahiman. Hari ini bersama kita menyaksikan satu perbuatan karya Tuhan lagi yang besar, khususnya di masa-masa yang serba susah, dunia di mana kita berada, sedang diancam dengan wabah pandemi COVID-19. Hari-hari ini pasti kesedihan kita dalam mendengar, bahkan ikut menyaksikan sendiri, sanak, saudara, sahabat, tetangga, kenalan, dan mungkin anggota keluarga kita sendiri dalam situasi susah dan prihatin. Dalam keadaan itu, aku berdoa untuk mereka semua. Aku berdoa memohon rahmat kerahiman ilahi agar terus bekerja dan terus bekerja dengan penuh seksama. Bersama kita mendengar saudara-saudara yang terkasih mengenai kesaksian yang tadi kita dengarkan, saudari kita yang telah mempresentasi pengalaman hidupnya, ia yang hampir buta ternyata dapat melihat. Mukjizat, belas kasih,
Pemulihan itu, saudara-saudara yang terkasih, masih ada di dunia kita. Dan bersama itu kita menempuh jalan kerahiman ini. Kesaksian kita bukan juga karena saya hanya pelayan Tuhan, hamba yang dipakai untuk menyentuh, merangkul, dan mencari jiwa-jiwa. Mungkin adiknya Helen, yang mungkin bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Mungkin juga kebersamaan kami, yang pada saat itu saya melihat banyak orang tidak punya kesempatan untuk merayakan Ekaristi secara offline. Dan itu menjadi sebuah keprihatinan, kendati sarana-sarana online dipersiapkan banyak gereja di seluruh dunia. Hati pun terharu, tergerak untuk satu keprihatinan ini. Maka saya mengundang adik-adik sehat, sesuai prokes, ayo datang rayakan Paskah. Mari bersama mensyukuri dalam iman. Kebetulan Tuhan menjamah saudari kita, dan di situ ada ketersentuhan. Dan ternyata mukjizatnya terjadi, saudara-saudara. Datang waktu itu matanya diperban. Dulu dia yang saya kenal dan bisa melihat saya, sudah merasakan kabur, tak bisa melihat. Dan dia hanya menangis dan menangis. Saya meneguhkan. Dan ketika perayaan Ekaristi itu, hatiku tergerak untuk memberi tumpangan tangan. Dan semua menumpangkan tangan. Dan kita bernyanyi, ruah, ruah, Roh Kudus, nafas hidup, bekerjalah, bekerjalah. Dan lihat sendiri, mukjizat itu masih ada. Maka saudara-saudara terkasih, mengapa jalan kerahiman? Dan itu ditempuh oleh Anda dan saya, karena apa Bapak Ibu? Mungkin kita yang harus mulai melihat siapakah Allah kita. Anda akan tahu bahwa Allah kita adalah Allah the Almighty, Maha Kuasa, Allah yang holy, holy, Maha Kudus, Allah yang penuh keadilan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha segalanya, dan lain-lain. Ada banyak sifat-sifat Allah itu kita kenali dan kita pahami. Tetapi dengan jalan kerahiman Allah ini, Anda dan saya bisa bergabung, bisa melihat, bisa merasakan sendiri ternyata sifat Allah yang utama adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang dikenal oleh Anda dan saya sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang Al-Rahman, Allah yang Al-Rahim. Dan ini kita kenali dari Perjanjian Lama. Belas kasih, kerahiman, dari kata Latin misericordia, miser, orang yang malang, kor, yang punya hati. Maka dengan Allah yang penuh kerahiman, Allah yang misericordia, itu berarti Allah yang mempunyai hati kepada orang yang malang, Allah yang penuh kasih setia, dan itu hadir pada manusia-manusia yang mau datang. Kita mau datang. Dia padahal punya kesibukan. Dan Anda bisa lihat, bisa hanya ritual ya. Nggak pernah ada rasa suatu kebutuhan. Begitu diundang mau, datang miracle. Dokter pun terheran-heran dan terkagum-kagum. Masih ada mukjizat di tengah rasionalitas hidup manusia. Saudara-saudara terkasih, Allah yang Maha Rahim, siapakah itu? Saya kira Allah kita. Dan dalam Perjanjian Lama kita mengenal Allah kerahiman itu sebagai pusat perasaan dan keputusan. Perjanjian Lama mengenali Allah yang Maha Rahim dengan kata rahamin atau rehem atau rahim, dan itu bisa berarti kandungan ibu. Maka Al-Rahman, Al-Rahim, Allah
sebagai pusat perasaan dan keputusan itu hadir pada Anda dan saya sebagai manusia. Ibraninya boleh kita rumuskan sebagai hesed atau hen yang diterjemahkan pada arti kerahiman, kasih setia Allah pada manusia. Allah yang Maha Rahim, mampukah Anda dan saya mengenalinya? Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 9 mengungkapkan Allah itu pengasih dan penyayang, Allah itu panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman rahmat hadir dalam diri kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kalau hari ini kita bersama merenungkan mengenai kerahiman Allah, pandanglah Yesus, Raja kerahiman itu. Dialah perwujudan karya penyelamatan Allah yang hadir pada Anda dan saya. Lewat siapa kita mengenali kerahiman Allah? Banyak kitab suci mengatakan demikian, tapi mungkin kita jarang menjamah dan membukanya. Dan melalui jalan kerahiman ini, kita kenali sifat Allah yang luar biasa melalui Santa Faustina. Siapakah Santa Faustina? Hanya orang yang sederhana, saudara-saudara. Tapi Santa Faustina adalah salah satu santa yang paling terkenal di zaman kini. Dan dia disebut sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Ia dipilih oleh Tuhan Yesus menyampaikan kepada Anda dan saya, kepada dunia, tentang amanat agung kerahiman ilahi ini. Maka dalam perspektif ini, saudara yang terkasih, melalui Faustina, Anda dan saya pun diundang untuk menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi, supaya Anda dan saya mengenali bagaimana Allah itu penuh belas kasih, bagaimana Allah itu memberikan mukjizatnya, bahkan Allah itu akan memulihkan. Dan dunia kita sekarang ini membutuhkan pemulihan. Dunia kita sedang sakit. Wabah pandemik ini hampir menggelisahkan banyak orang sedunia dan bahkan menghantar pada saudara-saudari kita yang kurang bertahan untuk pergi kepada Bapa, dan banyak orang mengalami duka cita. Tadi dalam kesempatan mengheningkan cipta, saya menangis sejadi-jadinya. Mengenang tetangga, sahabat, saudara, dan mereka-mereka yang pergi karena COVID-19 itu. Dunia sedang berduka, dan kita memang perlu berdoa untuk mereka. Berdoa untuk dunia. Mari kita tempuh jalan kerahiman sebagai sebuah gerakan doa. Dan itu telah disampaikan kepada Anda dan saya melalui Santa Faustina. Santa Faustina adalah utusan Tuhan dan ia menjadi nabi di zaman sekarang. Yesus mengutus Faustina membawa kerahiman kepada umat manusia di seluruh dunia. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya aku ingin menyembuhkan mereka, mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim itu. Dan pengalaman ini menjadi cita-cita dari Santa Faustina. Ia mengatakan, oh Yesusku, setiap orang kudusmu memancarkan salah satu keutamaanmu. Aku ingin memancarkan hatimu yang pemurah, penuh kerahiman. Aku ingin memuliakannya. Anda bisa lihat itu dalam buku hariannya nomor 1242. Dan di sana kita mengenal kerahiman Tuhan. Melalui cita-cita ini, ternyata Faustina dibawa untuk merenungkan sifat-sifat Allah yang luar biasa itu. Ia merenungkan kekudusan, keadilan, kasih, dan kerahiman Allah. Dan di situ
Jawabannya adalah sederhana, sabda Tuhan. Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cintaku. Engkau akan memahami apabila engkau merenungkan sengsaraku. Ternyata jawaban dari cita-cita yang dirumuskan oleh Santa Faustina adalah sebuah kerahiman yang luar biasa. Makanya Santa Faustina punya misi utama di dalam kehidupannya. Apa misi utamanya itu, teman-teman? Memaklumkan kepadaku dunia kasih penuh kerahiman Allah kepada setiap manusia. Kedua, memohon kerahiman Allah bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa. Kalau Anda dan saya paham, dunia kita ini sedang sakit. Dunia kita ini sedang mengalami situasi yang tak menentu. Di mana kita ingin berbuat kebaikan, ujung-ujungnya adalah penindasan. Di mana kita ingin berbuat sesuatu yang jujur, ujung-ujungnya kita dibawa dalam ketidakjujuran. Di mana kita ingin berbuat dan memperjuangkan cinta kasih, ujung-ujungnya juga adalah kekuasaan. Dan semuanya adalah sesuatu yang berbanding terbalik. Maka kerahiman Allah dimohonkan oleh Santa Faustina menjadi sebuah misi. Misi yang ketiga, semoga Faustina mampu menggerakkan orang supaya memberitakan kerahiman Allah, memohon kerahiman Allah bagi dunia, hidup penuh belas kasihan. Dan catatan ini dibawa oleh Santa Besar. Apa kunci kerahiman ilahi? Jawabannya adalah pada sengsara Tuhan. Sabda Yesus, aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cintaku. Engkau akan memahaminya apabila engkau merenungkan sengsaraku. Mengapa merenungkan sengsara Yesus? Jawab Yesus, lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada 1 tahun mendera diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadaku. Dan inilah komunitas kita menempuh jalan kerahiman Tuhan. Mau merenungkan sengsara Tuhan. Dan sabda Yesus mengatakan kenyataan. Sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan sungguh-sungguh akan kuanugerahi rahmat yang banyak sekali. Dan Anda lihat, ini fakta yang terjadi dalam dunia kita, memahami siapakah Allah yang marahim, ternyata banyak orang belum sampai kepada inti kerahiman itu. Yuk, melalui jalan kerahiman ini, kita ikut serta. Mengapa kami memilih jalan kerahiman ilahi? Sadar bahwa jalan keadilan adalah pertanggungjawaban hidup nanti setelah kita mati dan menghadap Tuhan face to face. Itu pasti. Sadar pula bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu memohon kerahiman Tuhan, Allah yang penuh misericordia belas kasih, supaya memberi kita selalu pemurnian-pemurnian. Mengapa kita memilih jalan kerahiman ilahi? Karena sadar bahwa jalan kerahiman ilahi ditawarkan kepada Anda dan saya sebagai bekal perjalanan menuju ke surga. Yesus akan membela Anda dan saya kalau Anda tekun dalam jalan kerahiman ini. Sadar juga bahwa kita menempuh jalan kerahiman ilahi karena Anda dan saya diundang untuk menjadi rasul-rasul kerahiman
seperti Santa Faustina. Kenapa namanya jalan? Karena kami merenungkan para murid Yesus setelah kebangkitannya bernama Sekte Jalan Tuhan. Dengan penuh sukacita, bersemangat, menyebarkan, dan berbuah, bersekutu, dan tekun dalam pengajaran dan doa-doa. Sehingga dari Sekte Jalan Tuhan, di Antioquia lah murid-murid itu disebut pertama kalinya Kristen. Jalan inilah yang akan kami tempuh. Berangkat dari pengalaman para murid, semoga komunitas Jalan Kerahiman menjadi jembatan untuk merangkul banyak jiwa-jiwa. Untuk Anda dan saya, yuk bergabung sebulan 2 kali dalam komunitas ini, memuji Tuhan, bahkan merenungkan sengsaranya yang luar biasa. Yuk, semoga Anda dan saya juga ikut menebarkan wajah kerahiman dimanapun juga, entah dalam komunitas-komunitas Anda, supaya komunitas yang Anda dan saya lakukan menjadi jalan untuk menyebarkan kerahiman dimanapun dalam situasi apapun, apalagi di zaman sekarang ini. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiada gading yang tak retak. Komunitas ini baru berjalan, semoga selalu dilengkapi segala kekurangan mereka. Si Kristus mecum est. Jika Kristus bersama kita, siapa dapat melawan kita? Yuk, saudara-saudari, kita tempuh jalan kerahiman, karena ini ditawarkan Tuhan untuk persiapan akhir dunia. Yuk kita bergabung dalam doa kerahiman ini, berdoa mohon pemulihan, kesembuhan bagi dunia yang sedang sakit ini. Yuk kita bergabung dalam komunitas ini untuk bersama mencari jiwa-jiwa yang tersesat dan berdosa, bahkan yang sakit dan kesendirian. Yuk kita bareng-bareng berdoa, menawarkan semuanya itu dalam kebersamaan kita. Akhirnya, naik rakit di Sungai Rimba banyak buaya. Kristus bangkit jalan kerahiman kita, satu-satunya penyelamat dunia. Salam sehat, salam kerahiman, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kepada Romo Rudi Hartono yang telah memberikan renungannya, mengajak kita untuk ikut serta dalam komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, teristimewa pada hari ini adalah perdana buat kami untuk mengajak Bapak Ibu sekalian berdoa bersama, maka izinkan kita mendengarkan sejenak sepatah dua patah kata dari ketua dari komunitas kami, Kakak Ursula Dewanti. Silahkan. Sahabat-sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore. Terima kasih dalam kebersamaan kita hari ini dalam doa kerahiman ilahi. Perkenankan saya, Ursula, untuk memperkenalkan komunitas kami, KJKI. KJKI merupakan singkatan dari Komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Dan anggota KJKI memiliki kerinduan yang sama, yaitu berdevosi pada kerahiman ilahi yang merupakan salah satu sifat Allah yang terdalam. Komunitas kami baru saja berdiri, yaitu kami diteguhkan pada tanggal 21 Mei 2021 yang lalu. Komunitas ini berdiri tanpa rencana, melainkan semata-mata hanya karena kasih kebaikan Tuhan, kami telah dikumpulkan olehnya pada saat Pekan Suci yang lalu di Wisma Puruhita, melalui kebaikan hati hambanya yang begitu setia berdevosi pada kerahiman ilahi, yaitu Romo Rudi Hartono PR. Adapun kegiatan dari KJKI berupa pertemuan reguler 2 kali sebulan, pukul 2.30,
pada hari Jumat pertama dan pada hari Sabtu di minggu kedua. Program kami bisa dalam bentuk pengajaran atau misa maupun ibadat. Dan devosi pada kerahiman ilahi dapat dikembangkan dalam bentuk kontemplasi, rekoleksi, maupun retret. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan para pengurus komunitas kami. Pembimbing kami adalah Romo Rudi Hartono PR, Ketua Ursula, Wakil Ketua Helen Dewi Kirana, sebagai poster khusus Gita Puspa Kirana, Sekretaris 1 Helena Adnan, Sekretaris 2 Grace Kartika, Bendahara Iren Wijayanti, tim liturgi ada Bunda Oke dan Teresia. Untuk perlengkapan dan multimedia, Bapak Wiwi Atmaja, Willy Junaidi, dan Josi Sarif. Sebagai humas, Audrey Rati Kirana dan Wawit Wahono. Untuk memeriahkan acara kita, ada tim acara dan pujian, Irena Herdianto dan Titus Dewanto. Yang menjadi visi dari komunitas kami adalah teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa dengan Yesus. Allah memberikan kita dua pilihan untuk memperoleh keselamatan, yaitu melalui jalan keadilan dan jalan kerahiman. Dan kami menggunakan kesempatan rahmat istimewa Allah ini dengan memilih jalan kerahiman. Karena dengan jalan inilah kita dimungkinkan untuk berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Dan di dalam devosi kerahiman ilahi, kita dapat mendoakan jiwa-jiwa yang benar-benar membutuhkan doa kita untuk bisa sampai pada Allah Bapa di surga, dan juga kita bisa mendoakan siapa saja yang menitipkan doanya kepada kita. Dan misi kami adalah memperkenalkan devosi jalan kerahiman kepada sesama, membawa sesama kepada pertobatan. KJKI juga ingin menjadi sahabat dan pendengar yang baik bagi hati yang kosong, hati dalam pencarian, hingga menemukan Tuhan Yesus, dan memberikan momen kepada sesama untuk merasakan pengalaman akan Tuhan dan kerendahan hati. Kita mengambil spirit dari Yesus Kristus sendiri, yaitu menjadi pelayan daripada pelayan, servant of servants. Dan bagi Anda yang memiliki wujud doa, bisa mengklik tab link di bawah ini yang selalu kita share pada di setiap undangan kami. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Kami selalu berharap teman-teman dapat selalu bergabung pada setiap kegiatan-kegiatan kami, dan kami juga berharap bahwa teman-teman akan bisa mengenalkan devosi kerahiman ilahi pada sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kepada Kak Ursula Dewanti, Ketua dari Komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan demikian kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita mendapatkan berkat penutup dari Romo Rudi, mari kita lihat pengumuman berikut ini. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan kami adalah setiap bulan, yang rutin adalah setiap Sabtu minggu kedua. Namun setiap Jumat pertama kita juga akan mengadakan doa jam kerahiman dan koronka yang dilengkapi dengan koronka sengsara Yesus. Pertemuan kita yang selanjutnya adalah hari Jumat pertama, tanggal 6 Agustus, pukul 14.45,
Kita sudah masuk ke ruangan Zoom dan mungkin akan ditambah dengan channel YouTube. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama berdoa kembali. Kita jumpa lagi bulan depan. Tuhan memberkati. Silakan Romo Rudi. Silahkan di-unmute, Romo. Mari saudara yang terkasih, kita tutup ibadah kita melewatkan waktu hari ini sejam untuk merenungkan sengsara Tuhan dalam komunitas Jalan Kerahiman. Terima kasih dan mari kita mohon berkat. Kita bawa orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sahabat, kenalan. Juga kita bawa orang-orang yang saat ini sedang mengalami paparan penyakit COVID-19. Semoga mereka diteguhkan, diberi penghiburan. Kita bawa juga saudara-saudari kita, anggota keluarga kita yang berduka untuk pengalaman COVID-19 ini juga. Biar kita bawa dalam berkat dan permohonan kita. Mari kita satukan hati. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga Anda dan saya, khususnya yang kini hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan kesusahan. Anda dan saya senantiasa mewartakan kerahiman Tuhan dimanapun Anda berada. Anda akan dilindungi, dijauhkan dari segala malapetaka, khususnya wabah pandemi COVID-19 ini. Anda dan saya juga diberkati dan boleh memberkati sesama dengan usaha gerakan doa-doa kita. Maka bersama dengan keyakinan itu, semoga Anda dan saya selalu mengandalkan Allah yang Maha itu, mengandalkan Yesus sebagai kekuatan andalan hidup kita. Sehingga hidup Anda dan saya dibimbing, diberkati, dijagai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo Rudi dan semua yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel. Kita jumpa lagi bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Kak Gita, Kak Irena. Terima kasih semua. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Matur nuwun. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terharu. Nangis terus. Gimana tadi? Oke. Itu tamu. Masih banyak teman-teman di sini. Aku